Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Henry Yuliando sebagai dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Ramadan. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan tesis dengan judul Analisis Proses Penerbitan Sertifikat Layak Operasi SLO Pembangkit di PT PLN Persero. Latar belakang, PLN adalah BUMN yang bergerak sebagai penyedia listrik, mulai dari pembangkitan hingga pelayanan pelanggan. Dengan rantai bisnis tersebut, tentu banyak menggunakan alat-alat ketenaga listrikan. Syarat atau kendali mutu dari alat ketenaga listrikan adalah ketika unit PLN telah memiliki sertifikat layak operasi atau SLO, sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 38 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa SLO menjadi eviden yang sah pada instalasi tenaga listrik yang telah difungsikan. PLN Pesertif sebagai unit pendukung yang salah satu tugasnya adalah membantu proses penerbitan SLO. Namun proses penerbitan SLO sering mengalami kendala sehingga SLO tidak terbit. Rumusan masalah. Pertama, adanya kewajiban untuk memiliki sertifikat SLO bagi unit pembangkit PLN untuk menjaga quality management dari pasokan listrik. Kedua, diperoleh kondisi bahwa tim sertifikasi belum dapat bekerja dengan optimal. Terlihat seperti grafik samping. Hingga akhir Desember tahun 2019, jumlah SLO yang terbit adalah sebanyak 48 permohonan atau sekitar 15% dari 200 permohonan dalam setahun 2019. Besarnya kebutuhan SLO ternyata tidak didukung dengan kemampuan PLN Pesertif dalam proses penerbitan, sehingga perlu dilakukan perbaikan proses penerbitan sertifikat SLO. Pertanyaan penelitian, 1. Bagaimana alur proses penerbitan SLO pembangkit di PLN? Kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terbitnya SLO? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP penerbitan SLO pembangkit melalui pendekatan simulasi. Adapun tujuan penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Landasan teori, Total Quality Management atau TQM merupakan penekanan terhadap komitmen manajemen untuk secara berkelanjutan menuju keunggulan dalam segala aspek, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Umumnya, terdapat 7 alat TQM, namun dalam penelitian ini menggunakan 2 alat TQM, yaitu flowchart dan fishbone. Regresi logistik merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui korelasi antara satu atau beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Model regresi logistik linear digunakan untuk menganalisis antara satu variabel respon notasi Y dan beberapa variabel prediktor notasi X. Dengan variabel responnya berupa data kualitatif dikotomi atau 2 kategori, yaitu 0 dan 1. Untuk mengetahui keakuratan model yang dibentuk, diperlukan pengukuran kinerja model dalam bentuk akurasi. Yang selanjutnya diolah menggunakan aplikasi KNIME, yaitu aplikasi atau perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengolah data, memodelkan, menganalisis, melakukan validasi silang untuk memprediksi akurasi dan presisi dari data training dan data testing. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari PLN Pesertif, yaitu SLO pembangkit tahun 2019 yang merupakan dokumentasi dari seluruh unit pembangkit PLN. Adapun variabel penelitian yang menjadi fokus adalah durasi pada proses penerbitan SLO dalam satuan hari, mulai dari tahapan verifikasi dan validasi, tahapan inspeksi, tahapan penyusunan laporan, tahapan registrasi ke DJK, hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat SLO ke pelanggan. Data-data tersebut kemudian ditabulasikan dalam Excel, kemudian diolah menggunakan KNIME. Adapun instrumen penelitian menggunakan wawancara yang berisikan pertanyaan umum seputar layanan untuk memahami proses kerja dan dilanjutkan dengan analisis fishbone untuk melihat isu dan akar masalah. Selanjutnya, dalam melakukan analisis dan olah data, peneliti menggunakan alat bantu diagram alir untuk mengidentifikasi start to end proses, kemudian mengolah data sekunder menggunakan pendekatan historical experience. Dengan demikian, untuk perhitungan durasi di setiap tahapan dapat dilakukan. Selanjutnya, selain itu peneliti melakukan wawancara dengan key person untuk memperoleh data primer berupa informasi mengenai akar masalah, kemudian memetakan menggunakan analisa fishbone. Dengan pendekatan statistika deskriptif, dapat dianalisis durasi dari setiap tahapan proses penerbitan SLO dengan tampilan atau visualisasi lebih sederhana.
Seperti yang terlihat pada grafik berikut, tahapan verifikasi dan validasi mengalami kendala sehingga durasinya menjadi sangat panjang yang menyebabkan tahapan pada inspeksi juga menjadi terkendala. Selanjutnya, hasil diskusi dengan manajemen pelayanan pesertif, saat dilakukan verifikasi dan validasi, sering ditemui kondisi bahwa dokumen tidak lengkap dan dokumen tidak valid. Kemudian jumlah permohonan juga tidak sebanding dengan keterbatasan SDM. Selanjutnya, pelaksanaan inspeksi pun juga sering terkendala karena lokasi site yang sulit dijangkau, dokumen persyaratan dari pelanggan tidak lengkap, dan bahkan ditemukannya banyak pending item. Perlunya tambahan tahapan evaluasi sebagai pengambilan keputusan saat dokumen permohonan perlu dikembalikan ke pelanggan jika tidak memenuhi syarat atau terdapat pending item. Yang keempat, disepakati tingkat layanan atau service level sesuai best practice dalam penerbitan SLO adalah 20 hari kerja, sehingga dalam penelitian ini tidak dilakukan perhitungan SLA sehingga selanjutnya diperlukan adanya SOP yang mengatur proses pengembalian permohonan ke pelanggan serta mengatur tingkat layanan di tiap tahapan proses penerbitan SLO. Secara kualitatif dapat dipetakan menggunakan analisis Fishbone untuk isu SLO tidak terbit dari segi manusia, volume permohonan melebihi jumlah SDM dan SDM terbatas. Dari segi pengukuran, inspeksi secara manual. Dari segi material, dokumen tidak lengkap dan dokumen tidak valid. Dari segi metode, belum ada SOP dan belum ada SLA. Dan dari segi lingkungan, lokasi site yang sulit dijangkau. Berikut alur proses penerbitan SLO pembangkit dengan penambahan tahapan evaluasi. Dimulai dari permohonan penerbitan SLO dari pelanggan, kemudian dilakukan tahapan verifikasi dan validasi oleh bidang RPM. Selanjutnya pada tahapan ketiga dilakukan evaluasi merupakan tahap inovasi atau terobosan. Selanjutnya dilakukan inspeksi oleh bidang SKTND. Jika belum sesuai, disusun laporan ketidaksesuaian atau LKS untuk ditindaklanjuti oleh pelanggan. Jika sudah sesuai, dilakukan penyusunan LHPP atau laporan hasil pengujian dan dilanjutkan ke pendaftaran ke DJK atau registrasi ke DJK. Dari pendaftaran ke DJK, kemudian terbit nomor SLO, kemudian diserahkan sertifikat SLO ke pelanggan. Analisis proses simulasi, simulasi prediksi dilakukan dengan menggunakan data sekunder saat ini sebelum penambahan tahapan evaluasi dan menggunakan data bangkitan dari Microsoft Excel untuk kondisi setelah penambahan tahapan evaluasi. Simulasi prediksi juga mengklasifikasikan SLO terbit dan SLO tidak terbit melalui aplikasi KNIME berdasarkan penentuan rasio data training dan data testing secara manual dan secara acak untuk menguji keabsahan data dan akurasi dari pemodelan baik dalam kondisi existing atau sebelum penambahan tahapan evaluasi maupun setelah penambahan evaluasi. Hasil pembahasan. Untuk hasil simulasi sebelum penambahan tahapan evaluasi, diketahui bahwa akurasi sebesar 98% dengan error 2% untuk penonton secara manual dan akurasi sebesar 100% untuk penonton secara acak. Selanjutnya untuk tahapan setelah penambahan tahapan evaluasi, penonton secara manual maupun secara acak, akurasi adalah 100%. 9. Alur proses idealnya diawali dengan tahapan verifikasi dan validasi, kemudian tahapan inspeksi, kemudian penyusunan laporan LHPP, kemudian dilanjutkan registrasi ke DJK hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat SLO ke pelanggan. Namun dengan kondisi saat ini diketahui bahwa perlu adanya penambahan tahapan evaluasi yang bertujuan untuk mengembalikan permohonan ke pelanggan jika dokumen tidak lengkap dan dokumen tidak valid, serta jika ditemukan adanya pending item.
Selanjutnya, setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa faktor utama yang menjadi penyebab SLO tidak terbit adalah durasi yang panjang di tahapan verifikasi dan validasi, sehingga juga menjadi kendala bagi tahapan inspeksi dan ditemukan banyaknya pending item setelah inspeksi. Selain itu, karena belum adanya tahapan evaluasi, juga belum adanya penentuan SLO tiap tahapan yang menyebabkan terjadi penumpukan pekerjaan sehingga SLO tidak terbit. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP berdasarkan penyusunan SOP penerbitan SLO pembangkit adalah perlunya menambahkan tahapan evaluasi. Peneliti kemudian mencoba membandingkan analisis prediktif berupa simulasi pengklasifikasian SLO terbit dan SLO tidak terbit antara kondisi sebelum penambahan tahapan evaluasi menggunakan data existing dan setelah penambahan tahapan evaluasi menggunakan data bangkitan dari Microsoft Excel. Hasilnya, dengan adanya penambahan tahapan evaluasi, maka model klasifikasi penerbitan SLO dapat memprediksi lebih akurat dengan akurasi 100%. Artinya, permohonan penerbitan SLO dapat diprediksi lebih tepat untuk terbit dan tidak terbitnya dalam otomasi sistem, meskipun masih terdapat dugaan terjadinya overfitting karena data yang diolah masih sedikit. Prediksi dalam sistem ini juga bermanfaat untuk menguji keabsahan pendataan lebih dini. Rekomendasi, hasil penelitian ini dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP penerbitan SL pembangkit, sehingga menjadi perbaikan berkelanjutan bagi perusahaan, khususnya PLN Post Sertif. Sekian dari saya, terima kasih.